Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Kurnia Dewi dari kelas 4C Siasat Syariah STAIN Mengkalis. Hari ini saya akan memberikan rangkuman tentang materi di mata kuliah Hukum Perdata, di mana ada 8 kelompok dan 8 rangkuman yang akan saya berikan. Untuk yang pertama, kelompok pertama yaitu tentang pengantar hukum perdata. Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Untuk hukum perdata material lazim disebut sebagai hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, Traktat, Jurisprudensi, dan Kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tulisan atau sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Traktat dan jurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Kemudian, untuk kelompok 2, yaitu materinya tentang hukum orang. Hukum orang adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisil, dan catatan sipil. Subjek hukum ialah hanya orang yang disebut pribadi kodrat, tidak termasuk badan hukum yang disebut dengan pribadi hukum. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, badan hukum tidak dimasukkan menjadi subjek hukum yang diatur dalam kitab undang-undang hukum. Orang sebagai subjek hukum mulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Sedangkan badan hukum adalah gejala dalam hidup bermasyarakat sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Kemudian, kelompok 3, materinya tentang hukum perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan perdataan saja. Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi aturan atau hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian yang keempat, kelompok 4, materinya tentang hukum keluarga. Setelah dijelaskan hukum keluarga berasal dari terjemahan kata familiarity dalam bahasa Belanda atau law of family dalam bahasa Inggris. Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak, istri. Sedangkan dalam arti luas, keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Dan adapun hukum kekeluargaan menurut hukum perdata adalah aturan yang mengatur mengenai keluarga, yang mana di dalam keluarga tersebut banyak mengatur masalah perkawinan,
hubungan dan hak serta kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga, keturunan, perwalian, pengampuan. Adapun sumber hukum dalam hukum keluarga tersebut ada dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 5, materinya tentang hukum benda. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang atau disebut dengan zaken, dan hak kebendaan atau zakeljik recht. Pengertian sempit bahwa benda ialah setiap barang yang dapat dilihat saja atau berwujud. Sedangkan pengertian luas bahwa disebut dalam pasal 509 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dalam pasal 503 KUH Perdata, benda digolongkan menjadi yang pertama ada benda berwujud, artinya jelas bentuk dan dapat dilihat bentuk tubuhnya. Dan benda tak berwujud, yang mana bentuk dari benda tersebut tidak bisa tampak atau tidak bisa dilihat, yang berupa hak-hak seperti hak piutang, hak cipta, dan hak pengarangnya. Kemudian kita lanjut untuk kelompok 6, materinya tentang hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan dari pihak pertama. Pihak yang menuntut tersebut disebut dengan kreditur, sedangkan pihak yang harus memenuhi tuntutan disebut dengan debitur. Pengaturan hukum perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus, di mana bagian umumnya meliputi ada bab 1, bab 2, bab 3-nya itu hanya pasal 1352 dan 1353. Kemudian bab 4 yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Kemudian bagian khususnya meliputi bab 3. Bab 3 itu kecuali pasal 1352 dan 1353, bab 5 sampai dengan bab 18 yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan. Menurut KUH Perdata, hukum perikatan bersumber dari 3 sumber, yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, perikatan yang timbul dari undang-undang, dan perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum atau onrecht mitigated, dan perwakilan sukarela atau zaakwaarneming. Kemudian kita lanjut kelompok 7, materinya tentang wanprestasi. Apa itu wanprestasi? Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Salah satu faktor penyebab wanprestasi menurut Satrio tahun 1999 yakni karena adanya keadaan memaksa atau overmatch atau force majeure. Sedangkan akibat hukum wanprestasi yakni membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 1243 KUHP. Pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata atau menggunakan pasal 1338 ayat 2, kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Oke, yang terakhir itu dari kelompok 8, materinya tentang pembuktian dan lewat waktu. Yang pertama ada pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu agenda dalam persidangan di mana para pihak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya dan membantah dalil lawan serta untuk meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran formil. Yang kedua,
Dalam putusan Versteg yang menerapkan pembuktian, hakim dapat untuk melakukan konstantir untuk menemukan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan bagi hakim dalam menerapkan pembuktian dalam perkara Versteg adalah agar hakim mendapatkan keyakinan dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan penggugat. Selain itu, dilakukannya pembuktian oleh hakim dalam perkara Versteg karena adanya ketentuan pasal 163 HIRJO 283 RBG yang pada pokoknya menentukan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak, maka pihak tersebut harus membuktikannya, yang dalam perkara Versteg yaitu penggugat. Agenda pembuktian akan dilakukan setelah agenda pembacaan gugatan oleh penggugat di majelis hakim akan memerintahkan kepada penggugat. Oke, sekian rangkuman dari saya untuk semua materi yang sudah dipelajari di hukum perdata ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.